Laut dalam adalah lingkungan yang ekstrem gelap total setelah beberapa ratus meter. Tekanan air sangat tinggi, suhu rendah, dan makanan langka. Kondisi seperti ini membuatnya menjadi ruang rahasia. Atau bisa dibilang planet tempat jenis-jenis makhluk aneh berkembang yang tak pernah dilihat kebanyakan manusia. Ketika nelayan atau pelaut menemukan sesuatu yang besar dan tidak kenal bentuknya, kebanyakan dari mereka tidak langsung berpikir spesies baru, melainkan monster laut. Inilah konteks di mana legenda Kraken terlahir dari ketiadaan bukti visual sehari-hari, ditambah pengamatan acak dan menghasilkan ruang besar untuk imajinasi. Kata Kraken berasal dari bahasa Norwegia atau Skandinavia kuno. Akar katanya berkaitan dengan istilah yang berarti bengkok atau besar dan menyeramkan. Bagi para pelaut Norwegia, kata Kraken bukan hanya sekadar nama. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan semua hal menakutkan yang pernah mereka lihat di laut. Mulai dari tali raksasa yang seolah menarik kapal, gumpalan besar yang tampak seperti pulau, hingga bentuk tentakel misterius. Dalam bahasa mereka, sebuah nama biasanya muncul dari pengalaman nyata. Karena itu, istilah Kraken awalnya lebih bersifat deskriptif, bukan makhluk mitologi seperti yang dikenal sekarang. Kisah tentang Kraken muncul dari pengalaman para pelaut. Mereka melihat bayangan aneh di malam badai, gelombang laut yang bergerak tidak wajar, dan bekas cengkeraman misterius di lambung kapal. Dari kejadian-kejadian itulah, legenda Kraken mulai tumbuh dan menyebar. Para pelaut sering menemukan jejak fisik di kapal mereka, seperti pola bulatan yang menyerupai bekas pengisap. Dari tanda-tanda itu, mereka menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat besar pernah mencengkeram kapal saat berada di laut. Kunci dari kisah ini adalah perbedaan antara apa yang benar-benar terlihat, seperti bekas, bayangan, atau pergerakan air, dan bagaimana semua itu ditafsirkan tanpa pengetahuan modern. Pengalaman tersebut diceritakan kembali dari mulut ke mulut, diberi sentuhan dramatis, hingga akhirnya berubah menjadi legenda besar yang dikenal hingga sekarang. Di dunia nyata terdapat cumi-cumi raksasa dari genus Archaetutis dan cumi kolosal Mesonychotutis. Keduanya adalah makhluk laut dalam dengan tentakel panjang dan mata berukuran sangat besar, memberikan gambaran nyata tentang betapa misteriusnya kehidupan di kedalaman laut. Makhluk ini hidup jauh di bawah permukaan laut dan sangat jarang terlihat. Sesekali mereka muncul ke atas atau terdampar, tetapi kebanyakan waktu mereka tetap tersembunyi di kedalaman yang gelap. Ketika makhluk ini muncul ke permukaan, penampilannya mengerikan, dengan tentakel yang melambai, tubuh lunak tanpa tulang, dan ukuran yang besar sangat cocok sekali dengan banyak gambaran tentang Kraken dalam cerita para pelaut. Ilmu modern menunjukkan bahwa tidak semua legenda berasal dari tipuan atau cerita berlebihan. Banyak kisah besar justru berakar pada satu atau lebih hewan nyata yang menakjubkan, lalu berkembang menjadi mitos seiring waktu. Salah satu ciri paling terkenal dari cumi-cumi raksasa adalah ukuran matanya. Mata mereka sangat besar, sering dibandingkan dengan piring makan atau seperti bola bisbol yang diperbesar. Mata besar ini bukan dibuat untuk menakuti kapal, tetapi merupakan hasil adaptasi evolusi. Di kedalaman laut yang gelap, ukuran mata yang besar membantu menangkap cahaya sekecil apapun, termasuk kilauan bioluminesensi dari mangsa. Bagi para pelaut yang melihat pantulan mata besar di permukaan laut, atau menemukan bekas tubuh yang besar pada bangkai hewan, ciri tersebut dianggap sebagai bukti fisik keberadaan makhluk raksasa di laut dalam. Cumi-cumi memiliki lengan dan tentakel yang dipenuhi barisan pengisap. Sebagian dari pengisap itu memiliki struktur yang sangat kuat, bahkan dilengkapi gigi-gigi kecil pada permukaannya. Ketika seekor cumi menyerang atau melilit mangsanya, pengisap tersebut dapat meninggalkan bekas lingkaran pada kulit tubuhnya. Tanda-tanda inilah yang kemudian ditemukan pada tubuh bangkai paus atau pada bagian kapal, dan sering dianggap sebagai jejak makhluk raksasa. Luka berbentuk lingkaran seperti itu sering terlihat pada kulit paus sperma sebagai hasil pertarungan di laut dalam. Dahulu, bekas tersebut dikira berasal dari gigitan Kraken. Kini kita memahami bahwa pola itu justru cocok dengan jejak pengisap dari cumi-cumi berukuran besar.
Paus sperma adalah pemburu besar laut dalam yang sering bertarung dengan cumi-cumi raksasa. Dalam kegelapan ribuan meter, mereka saling menyerang. Bekas lingkaran pada tubuh paus adalah tanda kuat pertempuran itu. Inilah duel raksasa di dasar samudra. Saat paus menyelam dalam ke laut untuk berburu cumi raksasa, mereka sering kembali ke permukaan dengan bekas luka berbentuk lingkaran di kepala atau di bagian tubuh lain. Luka itu adalah jejak pertempuran sengit di kegelapan laut dalam. Studi terhadap paus yang penuh bekas pertempuran menunjukkan bukti tak langsung bahwa di laut dalam memang ada makhluk bertentakel kuat. Jejak-jejak itu menjadi petunjuk nyata tentang keberadaan penghuni gelap yang selama ini hanya muncul dalam legenda. Cerita para pelaut yang melihat paus bergelut di permukaan laut juga ikut memperkuat kisah tentang Kraken. Pemandangan itu dianggap sebagai tanda bahwa ada makhluk raksasa yang sedang bertarung di kedalaman. Saat bangkai cumi raksasa terdampar di pantai, proses pembusukan sering membuat tubuhnya membengkak dan berubah bentuk. Potongan tentakel yang terputus dan tubuhnya yang berlendir membuat makhluk ini terlihat jauh lebih aneh dan menakutkan dari aslinya. Karena tidak punya kerangka yang mudah dikenali, sisa-sisa cumi raksasa membuat orang kuno bingung. Mereka melihatnya sebagai bukti hadirnya monster laut, bukan sebagai hewan yang bisa dijelaskan. Proses pembusukan juga mengubah warna tubuh cumi raksasa. Hasilnya sering tampak seperti tumpukan jaringan merah atau coklat yang besar dan menakutkan. Selain Archaeotis, ada pula cumi kolosal dari perairan Antartika, yaitu Mesonicoteuthis. Spesies ini memiliki tubuh lebih tebal, otot lebih padat, dan kemampuan menggenggam yang jauh lebih kuat. Jika dilihat dari jarak jauh, perbedaan di antara spesies itu nyaris tidak terlihat. Bagi para saksi, yang tampak hanyalah sosok besar dengan lengan panjang yang bergerak di permukaan laut. Sains masih meneliti ukuran pastinya. Namun keberadaan kedua spesies ini memberi dasar kuat bahwa makhluk laut berukuran raksasa benar-benar ada di dunia nyata. Fenomena alami seperti arus naik, arus kuat, atau gangguan suhu kadang-kadang mendorong makhluk laut dalam naik ke permukaan. Saat badai atau gempa terjadi, arus laut di kedalaman bisa berubah kuat dan mengusir hewan-hewan laut dalam kelapisan yang lebih tinggi. Akibatnya, makhluk yang biasanya tersembunyi di kegelapan muncul di dekat permukaan dan terlihat oleh kapal. Bagi para pelaut kuno, kejadian seperti itu benar-benar mengguncang cara mereka memandang dunia. Sesuatu yang biasanya tersembunyi di kedalaman tiba-tiba muncul ke permukaan, dan pengalaman tak terduga itu dengan mudah berubah menjadi cerita yang menakutkan. Lautan sering memantulkan cahaya, membentuk bayangan, dan mengubah cara kita melihat sesuatu. Ketika sebagian tentakel terangkat ke permukaan, bentuknya bisa tampak seperti pulau kecil yang muncul tiba-tiba. Gelombang, awan, dan kabut sering membentuk garis horizon palsu pada malam hari. Benda yang memantulkan sedikit cahaya dapat terlihat seperti sepasang mata raksasa yang mengintai dari kejauhan. Banyak laporan tentang monster laut ternyata hanyalah gabungan antara objek nyata dan kondisi visual yang menipu. Apa yang terlihat mengerikan seringkali hanya efek dari cahaya, bayangan, dan gerakan air yang salah diartikan. Kemampuan manusia memperkirakan ukuran di laut sangat buruk. Tanpa titik acuan, tentakel yang melilit, gelombang pecah, dan sudut pandang yang menipu bisa membuat makhluk berukuran 10 hingga 15 meter terlihat seolah 2 atau 3 kali lebih panjang. Catatan awal sering membesar-besarkan ukuran karena rasa takut dan kepanikan. Inilah sebabnya banyak laporan lama menggambarkan Kraken mampu menenggelamkan kapal layar besar dan sebuah klaim yang tidak pernah didukung oleh bukti ilmiah modern. Bangkai makhluk laut dalam yang terapung sering membentuk kantong gas besar akibat proses pembusukan. Saat kantong gas itu mencapai permukaan, ia bisa meledak dan menyemburkan cairan berlendir serta potongan jaringan ke segala arah, menghasilkan pemandangan yang dramatis dan mudah disalahartikan sebagai serangan makhluk raksasa. Bagi orang yang tidak memahami proses pembusukan, kejadian seperti ini tampak seperti ledakan makhluk hidup atau bekas gigitan raksasa. Sejak abad ke-18, berbagai catatan ilmiah dan semi-ilmiah mulai muncul tentang makhluk laut berukuran besar yang berisi pengamatan para ilmuwan, laporan pelaut, dan deskripsi alam yang dicatat dengan lebih skeptis serta sistematis.
Sebagian penjelasan awal memang berlebihan. Namun justru dari situlah minat ilmiah tumbuh dan mendorong lahirnya penelitian kelautan modern. Catatan-catatan tersebut penting karena menampilkan pola yang berulang seperti banyak saksi dari berbagai tempat, lokasi kejadian yang mirip, serta detail yang konsisten seperti keberadaan tentakel dan bekas pengisap. Kemajuan teknologi bawah laut, mulai dari air-off, kamera kedalaman, hingga kapal selam mini, telah mengubah secara drastis cara kita menjelajahi dan memahami dunia laut dalam tersebut. Sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, para ilmuwan akhirnya berhasil merekam Archaecutis dalam keadaan hidup, langsung di habitat alaminya di laut dalam. Rekaman video dan foto tersebut tidak hanya menegaskan keberadaan cumi raksasa, tetapi juga membuka informasi perilaku yang dulu hanya berupa dugaan, seperti cara mereka berenang, pola makan, serta perkiraan ukuran tubuh yang lebih akurat. Rekaman itu memperlihatkan bahwa cumi raksasa bukanlah monster agresif yang menyerang kapal, melainkan makhluk yang lebih suka menghindar. Mereka menggunakan rangkaian tentakel panjangnya terutama untuk menangkap ikan atau krustasea, bukan untuk menyerang apapun yang ada di permukaan. Saat tersentuh atau diganggu, cumi-cumi raksasa biasanya merespons dengan melepaskan tinta atau bergerak menjauh dengan cepat untuk menghindari ancaman. Namun ukuran tubuh dan kekuatan pengisap mereka tetap cukup besar untuk melukai makhluk laut lain. Karena itu, dalam kondisi tertentu, interaksi dengan kapal tetap mungkin terjadi, terutama kapal kayu, berukuran kecil yang lebih rentan terhadap benturan atau lilitan tentakel. Cumi-cumi bernapas menggunakan insang, dan mereka bergerak dengan mendorong air melalui bagian mantel, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai jet propulsi. Sistem jantung mereka juga berbeda dari hewan bertulang belakang. Cumi-cumi memiliki beberapa jantung kecil yang bekerja membantu memompa darah ke seluruh tubuh, terutama untuk mengalirkan oksigen ke bagian-bagian yang jauh dan besar. Sistem biologis ini menunjukkan betapa ekstrimnya adaptasi mereka terhadap tekanan laut dalam dan kondisi makanan yang sangat terbatas. Namun, adaptasi tersebut juga membuat laju metabolisme mereka rendah, sehingga cumi raksasa tidak memiliki energi atau kebutuhan untuk mengejar kapal di permukaan. Cumi memiliki paruh keras mirip paruh burung yang digunakan untuk merobek daging mangsanya. Paruh ini sangat kuat dan mampu menimbulkan luka serius pada makhluk lain, termasuk predator yang mencoba menyerang mereka. Ketika pengisap dan tentakel mereka berfungsi untuk menangkap dan menahan mangsa, paruhnya bertugas mengiris dan merobek daging. Ditemukannya paruh cumi besar di dalam perut paus yang terdampar menjadi bukti kuat adanya pertarungan hebat antara paus dan cumi raksasa di kedalaman laut. Pertarungan antara cumi besar dan paus sperma menggambarkan betapa kompleksnya jaringan makanan di laut dalam, tempat predator raksasa saling berhadapan untuk bertahan hidup. Paus sperma memang memburu cumi besar, sehingga bekas luka pada tubuh paus, serta temuan isi perut paus yang diperiksa para ilmuwan, memberikan bukti tidak langsung mengenai persebaran dan ukuran cumi-cumi raksasa di laut dalam sana. Studi-studi tersebut membantu membangun gambaran ekologis bahwa cumi raksasa bukanlah makhluk aneh yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari ekosistem laut dalam yang kompleks dan saling terhubung. Banyak cephalopeda memiliki kromatofor, yaitu sel-sel warna yang memungkinkan kulit mereka berubah tampilan dalam kondisi tertekan atau bersikap agresif. Beberapa spesies bisa menggelapkan tubuhnya menjadi merah gelap atau bahkan merah terang. Warna merah pada cumi kolosal sering tampak menyeramkan bagi pengamat manusia, terutama ketika dilihat di permukaan atau dalam cahaya minim. Jika kondisi cahaya saat itu redup atau ada pantulan yang membuat warna tersebut tampak menyala, saksi bisa mengingatnya sebagai tampilan bersisik merah, meskipun sebenarnya itu hanya permainan cahaya pada kulit cumi. Singkatnya, jika Kraken dipahami sebagai monster besar yang mampu menghancurkan kapal, maka gambaran itu tetap berada di ranah mitos, sebuah cerita yang sudah dilebih-lebihkan dari waktu ke waktu. Namun jika Kraken dipahami sebagai gambaran makhluk laut dalam yang berukuran besar, dengan tentakel panjang, maka makna itu justru punya dasar ilmiah. Cumi-cumi raksasa dan cumi kolosal memang nyata, dan merekalah sumber utama di balik banyak cerita tentang Kraken.
Lebih jauh lagi, Kraken adalah metafora kuat, yaitu perpaduan antara kekaguman, ketakutan, dan upaya manusia memahami alam yang melampaui kita.